lukisan. Oh iya ini. Nah, ini. Kenapa ini sangat berkesan di saya? Karena pas membikinnya itu ketika almarhumah istri saya itu menjelang detik-detik terakhir itu, inilah lukisan ini yang terakhir dia lihat, dia bimbing. Komentari. Karena almarhum itu saya itu kalau saya melukis, makanya tadi diceritakan bahwa saya itu punya kesamaan dengan almarhumah, itu punya kesamaan dalam Dari hobi, sisi apa hobi? Makanya setiap saya melukis dia selalu ada di belakang saya, mau malam mau siang selalu ada menemani saya, sekaligus menjadi kritikus. Dikritik kalau ini lukisan kurang enak itu langsung, papa ini diganti Pak, ini diganti, ini kurang enak, ini kurang enak, coba warnanya di ini, kalau ini nah ini termasuk ini melukis ini juga sama. Pas saya bikin dasar terus belum finishing masih 50%, dia udah ngomong ke saya, ini sebaiknya lukisan dirubah aja. Kenapa? Saya bilang, ini saya merasa takut melihatnya tuh, alamnya tuh sangat wah menakutkan gitu. Oke lah, saya akan rubah. Saya coba rubah dikit, malam itu juga rubah dikit. Nah kebetulan saya udah tidur, udah mau ke air, jam tengah malam lah mau ke air, saya sama-sama ya lihat lagi lukisan ini, ya ini udah rubah. Walaupun ini udah rubah, unsur ketakutannya itu nggak begitu mendalam sekarang, agak cair sekarang, agak cair. Karena dirubah ya sedikit sama Bapak. Udah dirubah. Itulah yang kesan yang paling sampai saat ini satu kalau masih ingat ya. Betul. Artinya lukisan ini kalau ada yang beli Pak nggak, Bapak akan jual? Nggak bakalan saya jual. Walaupun dia tuh mau beli berapa enggak. Karena ini salah satu. Tetap mau dipajang lukisan. Iya. Ini lukisan terakhir almarhum yang lihat. Ya alhamdulillah, semoga mungkin ini juga informasi bahwa semoga istri Pak Chang Anwar ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang Bapak lakukan dengan anak-anaknya yang sudah berhasil ini bisa menjadi doa buat beliau nanti di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa ketemu lagi di acara Profil Perupa Nusantara. Alhamdulillah, kali ini kita di hadapan kita ada salah satu Perupa Nusantara. Beliau ini boleh dikatakan sudah senior di antara kita ini dan masih semangat, dan insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol sejauh mana pengalaman beliau ini di dunia seni rupa ketika menjalani kehidupan dengan keluarganya, terus mengisi waktu luangnya seperti apa, sehingga alhamdulillah tadi kita sudah keliling-keliling ngelihat proses berkaryanya, lukisan-lukisannya juga kita lihat, dan
kita akan langsung berkenalan dengan Cang Anwar. Nah ini Cang Anwar ini panggilan nama aslinya apa Pak? Siapa Pak? Kalau nama asli sehari-hari itu Ucang. Uca. Ucang. Uca. Ucang. Anwar itu nama ayah saya. Oh, Uca Anwar. Kebetulan pas saya lulus jurnalistik dibuang itu U-nya. Diganti sama Cang. Cang. Kan artinya sama. Artinya Ucang itu ujang. Ujang. Ya. Cang itu ujang juga sama bahasa Padang. Itu diganti sama rekan saya almarhum Yodas Rio, wartawan juga satu angkatan dengan saya. Gitu. Jadi Cang Anwar itu panggilan ini ya, panggilan Neneh kalau tren bahasa, ya? Neneh nak bahasa iya. Kalau aslinya apa namanya? Kalau nama asli Tahmat. Cuma satu kata. Satu kata Tahmat. Itu Bapak asli dari mana, Pak? Asli turunannya apa dari Garut? Apanya? Aslinya? Bapak, ya. Saya asli orang Garut. Asli. Orang Sunda saya. Orang Sunda asli. Ya. Tapi namanya kan kayak Cina gitu, Pak. Namanya kayak nama Tionghoa gitu kan. Cuman kebetulan aja. Kebetulan ya. Tapi asli ternyata Cang Anwar ini orang Sunda asli dari Garut. Alhamdulillah kita berbangga ternyata banyak tokoh-tokoh Garut yang memang sudah beberapa tokoh yang melanglang buana di bidang serupa. Salah satunya ada Pak Pupo Iskandar, Pak Sadali dan yang lain-lain. Nah kita lanjutkan dengan lihat karya-karya Pak Cang Anwar ini sungguh menakjubkan ya. Itu sejak kapan Pak Bapak suka melukis? Saya melukis sejak kecil, sebelum sekolah. Sebelum sekolah udah suka coret-coret lah. Kalau ada kertas semenjak kosong, megang langsung aja ya. Langsung coret-coret gitu. Itu ngelihat siapa Pak bisa? Apanya? Bisa Bapak langsung melukis apa lihat TV apa lihat siapa? Apa di keluarga Bapak memang kebiasaan melukis atau saudara gitu? Ya. Kebetulan yang suka melukis itu kakek. Oh, kakek. Siapa namanya, Pak? Boleh di Pak Asun. Oh, Pak. Di Garut juga. Ya, suka melukis. Tempatnya di mana, Pak, di Garut, Pak? Tempatnya? Ya, tempatnya Bapak waktu dulu tinggal sama kakek itu di mana, Pak, di Garut? Di Jalan Guntur, Kampung Silang. Jalan Guntur. Oh, bisa ada dia. Oh iya. Cuman dia yang saya tahu kakek saya itu melukisnya tidak seperti saya. Oh iya. Seperti saya kan pakai akrilik, pakai cat minyak, terus pakai kanvas. Dia enggak. Pakai apa Pak dulu? Dia kalau kertas lalu saya sama pensil. Kebetulan kalau ada tamu datang, dia bikin lukis wajahnya. Oh langsung lukis. Bapak lihat itu waktu kecil tuh? Iya. Oh iya. Lihat terus. Udah ngobrol, tapi dia terus lukis. Udah beres dikasihkan. Nih, kenang-kenangan katanya. Udah gitu. Itu kakek saya. Itu kakek ya. Kalau ayah? Ayah enggak. Enggak. Malah ayah saya pesilat. Bapak ya. Oh iya. Oh boleh Pak nama Bapak aja siapa? Ayahnya? Nama ayah Bapak siapa? Nama asli Bapak saya? Ya. Nama asli Bapak saya itu Anwar Sanusi. Oh Anwar Sanusi. Ya. Silat ya dari Garut ya. Iya. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan obrolan kita supaya kita nggak terlalu tegang gitu dulu. Kita kopi pesan dulu. Kopi seni. Kopi seni. Ya. Mantap. Tapi Pak. Biar celing dan mantap. Biar celing dan mantap. Biar celing dan mantap. Alhamdulillah ternyata ayahnya juga berprestasi dan nanti kita akan tanya lagi anak-anaknya juga cucunya kan sampai udah punya cici ternyata. Anaknya berapa Pak sekarang Pak? Saya. Ya. Saya itu anak yang nggak punya kakak, yang nggak punya adik di lingkungan itu saya cuma sendiri. Kalau Bapak, kalau sekarang Bapak sudah punya anak berapa? Sekarang saya punya anak 6. 6 ya. 5 perempuan, 5 perempuan. 1 laki-laki. 1 laki-laki. Ya, cucu alhamdulillah 18 orang. 18. Waduh. Ya. Kemudian cicit 3. Cicit 3. Cicit dari anak yang keberapa? Yang pertama Pak ya? Semua udah menikah Pak anaknya? Semua sudah menikah. Alhamdulillah. Semua. Terus nggak ada yang satu rumah sekarang. Semua sudah menikah. Gak ada yang di bidang seni Pak? Gak ada anaknya? Di sini serumah. Apa?
Gak anaknya yang 6 itu ada yang di bidang seni nggak Pak? Bidang seni, melukis. Ada. 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 Yang anak Yang keberapa nomor Pak? 4, yang nomor Oh, 4 perempuan. Punya prestasi Pak? Ya, Oh. dia itu malah dia melebihi dari saya. Maksudnya gini, kalau saya itu cuma sekedar hobi, terus dari pengisi waktu macam-macam. Tuh. Kalau anak saya itu malah ikut pertandingan, ikut kejuaraan. Oh iya. Waktu di sekolah mulai dari SMP sampai SMA dia tuh malah terakhir SMA itu juara Kabupaten Garut antar sekolah. Alhamdulillah. Ya, anak saya itu. Itu untuk yang lain-lainnya anak-anak Bapak itu yang berprestasi yang mana lagi Pak? Ada yang lain nggak? Ada. Saya lihat ada yang menerima penghargaan itu. Kebetulan ya di sini ada Ada semacam, bukan semacam ya, ini ada medali. Medali ya. Iya. Medali. Itu bidang apa Pak? Nah, ini anak yang paling kecil, paling kecil, bungsu ke-6. Namanya Weni Pujarahayu. Iya. Dia tuh kebetulan atlet nasional. Iya Pak. Atlet nasional di cabang olahraga hoki. Hoki ya? Hoki. Hoki air kan hoki teh? Hoki. Yang di ya itu pakai kan? stick gitu. Yang di es? Bukan, hokinya pakai hoki lapangan. Oh, hoki lapangan. Ada hoki indoor, ada hoki outdoor. Kalau anak saya itu di indoor boleh, di outdoor boleh. Bisa ya. Ya. Kalau di indoor mah yang lantai apa? Yang lantai pemainnya cuma 6 orang. Kalau outdoor itu namanya pil, itu seperti sepak bola, 11 orang. Itu di lapangan. Itu sampai sekarang masih aktif anak yang bungsu? Sekarang udah rumah tangga ya. Oh, jadi kurang. Paling sekarang jadi pelatih. Oh iya. Karena dia tuh terakhir main itu di PON Kalimantan Timur. Ya, dia kebetulan mendapat juara 1 medali emas. Kalau di Malaysia 2 kali ke Malaysia itu juara 2 di Malaysia. Alhamdulillah ternyata tanpa kita sadari ternyata kondisi Pak Chang Anwar ini memiliki sudah boleh dikatakan sukses ya. Sukses membuat anak-anaknya berprestasi. Selanjutnya untuk melukis itu objek-objek yang biasa Bapak lukis itu apa aja Pak yang Bapak paling banyak gitu? Kebetulan saya sampai saat ini masih berkutat di lukisan di alam, objek alam, itu, ya, alam. Pemandangan. Paling sekali-kali ya melukis foto lah. Oh iya. Foto itu juga kalau saya lagi mau gitu, foto. Tapi nggak menerima pesanan Pak ya? Kalau lukis foto nggak menerima pesanan ya? Gimana? Nggak menerima pesanan. Oh, ya kalau ada yang nyuruh ya oke lah. Itu juga kalau saya lagi mau. Siap. Kalau nggak mau ya udah paling ya terima kasih nanti saya bikin. Gitu. Kalau untuk media yang dipakai Pak itu pakai kanvas, akrilik sama cat minyak atau kebanyakan pensil atau apa Pak biasa Bapak pakainya? Alat-alat. Saat ini saya masih memakai, kalau pertama saya itu melukis kanvas pakai cat minyak. Yeah. Cat minyak. Kemudian karena saat ini lagi rame-ramenya akrilik, saya beralih ke akrilik sekarang. Berarti akrilik udah masih baru Pak ya? Kalau awal cat minyak? Awal enggak. Akrilik ini baru 2017 saya mulai. Yeah. Sampai sekarang. Tapi sebelumnya cat minyak Bapak pakai? Cat minyak sebelumnya. Oh iya. Dari awal cat minyak langsung? Cat minyak. Belum, enggak pensil dulu? Enggak. Oh pensil itu kalau melukis foto dulu tuh pakai pensil. Oh pertama. Iya. Tapi kalau mindahin dari objek ke kanvas ya biasa pakai penolong dulu, pakai pensil supaya objeknya pas gitu lah. Siap. Alhamdulillah. Terus kira-kira berapa jumlah lukisan yang pernah Bapak bikin tuh? Kalau ditanya jumlah lukisan banyaknya tuh saya enggak menghitung-hitung ya. Iya. Menghitung. Saya bikin kadang-kala ya ada teman mau ya silakan aja ambil, gitu bagikan ya. Kadang-kala di rumah makan ada lukisan ada ya simpan gitu gitu. Tapi kalau yang dijual ke pasaran saya belum berani lah menjual lukisan. Itu Bapak ngobrol-ngobrol dengan banyaknya lukisan ini pernah ini enggak pameran gitu? Pameran. Ya. Pertama kali pameran di mana, Pak? Nah, untuk pameran saya ikut pertama kali pameran itu tahun 95 ya. 95. Ya. Itu diajak sama teman. Sekarang masih ada temannya masih sama-sama produktif melukis. Itu di Garut ya. Di Garut ya. Di Garut tempatnya dulu itu ada gedung Islamic Center dulu itu. Sekarang masih ada Islam. Di jalan mana Pak itu? Di jalan mana Islamic Jalan Center? Pramuka. Oh Pramuka yang sekarang berarti kan? Pramuka.
Oh, itu dari dulu di sana Islamic Center. Emang belum pernah pindah? Namanya belum berubah, masih Islamic Center. Oh iya. Cuman Bangunannya? gedungnya sudah Oh, iya. berubah, bangunannya sudah berubah. Oh, di sana ya. Ya. Kalau untuk hal yang berkesan, Pak, di lukisan Bapak ini apa gitu? Apa ada lukisan yang Bapak begitu berkesan atau kejadian atau apa sih? Ada nggak Pak kira Ya. apa? Kalau yang berkesan di hati saya melukis ya yang inilah lukisan Oh yang iya ini. ini ya. Yang ini. Kenapa ini sangat berkesan di hati saya? Karena pas membikinnya itu ketika almarhumah istri saya itu menjelang detik-detik terakhir itu inilah lukisan ini yang terakhir dia lihat, dia bimbing. Komentari. Karena almarhum itu saya itu kalau saya melukis, makanya tadi diceritakan bahwa saya itu punya kesamaan dengan almarhumah, itu punya kesamaan dalam Dari hobi, sisi apa hobi? Makanya setiap saya melukis dia selalu ada di belakang saya, mau malam mau siang Menemani selalu ya. ada menemani saya, sekaligus menjadi kritikus. Dikritik kalau ini lukisan kurang enak, itu langsung papa ini diganti Pak, ini diganti. Ini kurang enak, ini kurang enak, coba warnanya di ini, kalau ini nah ini termasuk ini melukis ini juga sama. Pas saya bikin dasar terus belum finishing masih 50%, dia udah ngomong ke saya, ini sebaiknya lukisan dirubah aja. Kenapa? Saya bilang, ini saya merasa takut melihatnya tuh, alamnya tuh sangat wah menakutkan gitu. Oke lah, saya akan rubah. Saya coba rubah dikit. Malam itu juga saya rubah dikit. Nah, kebetulan saya udah tidur, udah mau ke air, jam tengah malam lah, mau ke air. Saya sama-sama, dia lihat lagi lukisan ini. Ya, ini udah rubah. Walaupun ini udah rubah, unsur ketakutannya itu nggak begitu mendalam sekarang. Agak cair sekarang, agak cair. Karena dirubah ya sedikit sama Bapak. Udah dirubah. Itulah yang kesan yang paling sampai saat ini satu kalau masih ingat ya? ini betul. Artinya lukisan ini kalau ada yang beli Pak nggak, Bapak akan jual? Enggak bakalan saya jual. Walaupun dia tuh mau beli berapa enggak. Karena ini salah saya satu. tetap mau dipajang lukisan. Iya. Ini lukisan terakhir almarhum yang lihat. Ya alhamdulillah, semoga mungkin ini juga informasi bahwa semoga istri Pak Chang Anwar ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang Bapak lakukan dengan anak-anaknya yang sudah berhasil ini bisa menjadi doa buat beliau nanti di sana. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan obrolan kita supaya kita nggak terlalu tegang gitu, kita kopi pesan dulu, kopi seni. Kopi seni, ya. Mantap. Tapi Pak, biar celing dan mantap, biar celing dan mantap, biar celing dan mantap. Tadi kita sudah mendapatkan informasi-informasi mengenai keberadaan Pak Chang Anwar ini ya. Tapi kita tanyain lagi untuk kegiatan formal Bapak ya, barangkali ada atau mungkin bagaimana. Itu apa aja Pak selama perjalanan karir Bapak gitu. Apa kegiatan rutin Bapak selama ini? Kebetulan saya itu kegiatan yang paling utama itu yaitu di bidang jurnalistik, yaitu wartawan. Ya. Sering nulis sejak juga Pak ya? Tahun 74 saya itu. 74 tuh mulainya, ya, waduh. 74. Habis ikut pendidikan, saya mulai kerja magang, kalau itu magang, saya di Jakarta sama kakak saya almarhum. Kemudian saya tahun 75 pindah, 75-76 pindah ke Bandung, ikut gabung dengan rekan-rekan lain di Bandung. Nah, 76 saya pindah ke Garut. Tapi di Garut saya tuh udah pegang harian. Harian surat kabar umum ya. Yang namanya Harian Umum Mandala dulu itu. Itu yang notabene materinya itu 75% adalah kriminalitas. Dulu. Sana sampai tahun 85 saya istirahat masuk ke grup Pikiran Rakyat. Iya.
saya tugas di PR Minggu sama koran Sundanya di Galura. Karena pikiran saya itu kan banyak kan, surat kabar itu bukan kita saja. Koran Sundanya Galuranya, saya yang megang di Garut. Nah, tahun 87 saya pindah lagi ke Jakarta. Megang di surat kabar milik Angkatan Bersenjata itu Harian Umum Berita Yuda. 88 sampai 88 akhir, 89 akhir, sampai 89 akhir, saya itu pindah lagi. Karena Bandung Post itu dibeli sama Pikiran Rakyat. Sama Pikiran Rakyat, kerjasama sama Pikiran Rakyat, saya kembali. Saya masuk ke Bandung Post. Kebetulan di Bandung Post untuk daerah penugasan Garut itu nggak ada wartawan kriminalitas. Nah, saya dibutuhkan, saya pindah ke Bandung Post. Sampai tahun 2000 saya disuruh bikin konsep surat kabar. Saya bikin di Bandung, namanya Informatika sampai 2007 saya jabatan saya itu sebagai wakil pimpinan redaksi dan sekaligus redaktur pelaksana. 2007 saya diserahi tugas oleh Dinas Perhubungan, dulu masih LLD ya. Yeah. Kanwil LLD dulu itu Jawa Barat, untuk mengolah majalah namanya Wahana. Karena Wahana itu diserahkan ke individu. Nah, saya pegang itu, namanya diganti menjadi Trans, Wahana Trans itu sampai 2000 berapa ya? 2010 lah. 2012 itu saya total pensiun total dari dunia jurnalistik ya. Oh, semua ya. 2012. Cuman kebetulan oleh PWI Pusat saya itu masih diperpanjang, artinya diperpanjang identitas saya itu seumur hidup, anggota PWI seumur hidup saya. Di Kabupaten Garut itu cuma 2 orang. Pertama Pak Haji Usyap Romli, satu-satunya wartawan perang. Kemudian saya yang seumur hidup tuh, karena saya masih gemar menulis dan karena saya sebagai penanggung jawab di Radio Rek, itu penanggung jawab untuk masalah berita informasi sampai saat ini. Itu. Kemudian kegiatan lainnya saya di PWI sebagai wakil ketua, kemudian di Radio Rek sebagai penanggung jawab, kemudian juga di olahraga saya itu di KONI Kabupaten Garut. Nah, kegiatan yang lain yang kini senang saya lagi garap ya, mudah-mudahan ada rezeki, ada milik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang bikin skenario buat sinetron. Di Garut. Ya, sinetron untuk ke Jakarta nantinya. Kebetulan ada keponakan saya yang kerja di PH, di Production House, dia tuh nyuruh saya bikin skenario. Nah, saya tuh bikin. Nah, skenario sekarang udah rampung 7 episode, baru dikirim 3 episode. Nggak tahu kemana itu, saya nggak tahu larinya. Cuman nggak tahu oleh PH siapa nantinya jadinya itu nggak tahu, saya belum ada kontak. Cuman ya catur saja bikin. Itu namanya, judulnya Cinta Tegar. Itu versinya banyak lah tuh. Itu. Alhamdulillah. Cuman itulah kegiatan saya. Hebat. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan obrolan kita supaya kita nggak terlalu tegang gitu, kita kopi dulu. Kopi seni. Ya, kopi seni. Ya. Mantap. Tapi Pak, biar celing dan mantap. Oh gini Pak, dalam kondisi keseharian Bapak yang kelihatannya kita secara tidak langsung ya cukup padat kalau saya lihat ya. Nah itu saat ini Bapak usia udah menginjak tahun keberapa Pak? Sekarang itu menginjak ke 71. 71, aduh hebat. Dengan aktivitas yang tinggi, usia yang sudah ini hebat sekali. Nah itu gimana Pak cara ngebagi waktunya? Apakah itu kan rutinitas keseharian itu dari hari apa Pak? Dari hari Senin sampai? Kalau rutinitas hari itu saya mulai dari hari Senin biasa. Senin pergi ke PWI.
masuk anak-anak dulu, lihat anak-anak dulu sana ke studio tiap hari, ke Koni juga tiap hari, terus sampai hari Jumat. Jumat kalau hari Sabtu ya saya relax lah, Santai. lukis, nerusin skenario gitu. Gitu ya. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tuh itu aja. Nah, kegiatan olahraga saya kemarin dengar Bapak suka ini juga, Pak. Suka olahraga apa, Pak? Kalau saya dulu sebelum saya celaka, sebelum saya dioperasi, saya itu seringnya bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Pas 2012 sudah celaka, mengalami kecelakaan di jalan tol, saya total berhenti olahraga itu. Sekarang saya sesuai dengan usia yang tua ini, ya paling jalan kaki. Jalan Jogging, kaki setiap ya? hari itu minimal 30 menit. Oh iya, Jalan kaki 30 menit udah. Gitu. hebat. Dilaksanakan pagi-pagi lah. Itu rutin seminggu sekali, Pak? Atau tiap hari gimana? Ya, pagi-pagi. Ya, pagi ya. Ya. Tiap hari? Tiap hari. Aduh, hebat. Kadang-kala kalau mau ke kantor, misalnya mau ke PBI atau mau ke KONI, kalau belum jalan kaki, ya udah jalan kaki aja dulu lah. Nggak pakai naik kendaraan apa-apa, enggak. Jalan kaki aja. Yang penting 30 menit udah terpenuhi. Itu bisa diikutin supaya kita sehat panjang umur nah dari tips pasangan Anwar ini. Ini Pak, kalau ini kan kita dilihat sama kawan-kawan adik-adik kita yang saat ini mungkin menggeluti dunia seni rupa. Ada pesan nggak untuk Perupa Nusantara, Pak, yang bisa Bapak sampaikan? Ya, walaupun saya ini tidak termasuk, nggak tahu, belum termasuk atau nggak tahu, pelukis yang punya nama aja benar. Tapi kan saya sebagai pelaku seni lah, pelaku seni. Terus saya sangat mencintai kepada orang-orang yang berkiprah. Ya semua juga saya mencintai, tapi ini yang bagi yang berkiprah di dunia seni berupa lukis. Jadi saya sangat berpesan, janganlah anda ini, terutama bagi pemula ya, bagi pemula nih, bukan yang sudah senior, bukan yang sudah punya nama nih, pemula. Janganlah anda berpikir bahwa saya ini pelukis yang otodidak, sementara dia itu pelukis yang akademis. Ini sangat jauh, janganlah berpikir seperti itu. Karena Allah memberikan hidayah kepada manusia itu bermacam-macam. Mungkin ini nggak bisa di bidang yang ini. Ini bisa di bidang yang ini. Ya, sepertinya lukisan juga sama kan. Ada yang otodidak, kadang-kadang dia melebihi. Cara pencampuran warna, cara teknik segala macam dia bisa gitu. Jadi kadang-kadang dia sejajar, dia makanya itu janganlah patah semangat. Berkaryalah terus. Karena saya yakin kalau suatu pekerjaan digeluti dengan ditekuni dengan terus, suatu saat akan menghasilkan materi. Akan menghasilkan materi, akan bisa menghidupi itu sesaat. Gitu. Makanya kalau hobi melukis, kemudian berani melukis pakai kanvas, pakai segala macam, janganlah patah semangat. Janganlah dulu berpikir, wah ini lukisan saya ini kira-kira dibeli orang enggak? Sedang orang enggak. Belajarlah terus. Belajar terus. Gak usah berpikir saya juga yang udah tua begini, sampai saat ini masih belajar. Bertanya kepada orang lain, ini bagaimana menggunakan ini, bagaimana menggunakan ini. Padahal saya ini otodidak. Saya bukan jebolan akademi. Kalau di bidang pendidikan yang formal, sangat berjauhan sekali. Jangankan dengan dunia seni atau dengan melukis. Dengan dunia jurnalistik aja, awalnya itu nggak nyambung. Saya dari teknik. Cuman kebetulan aja saya mencintai dunia jurnalistik, mencintai dunia seni. Ya, itulah yang buat nyambungnya itu. Ya alhamdulillah saya dengan berkiprah di dunia seni, terutama dunia seni rupa, pelukis ini, saya jadi banyak teman. Dengan Pak Basuki Bawono, saya kenal, kan? Dia tuh kan pelukis yang hebat, saya tuh hebat. Ya, saya jadi kenal, malah sering komunikasi lewat dengan PA segala macam. Terus dengan yang lain, dengan yang di Garut, terus semua lah kenal gitu. Ya itulah ilmunya itu. Situ. Kalau nggak ada yang misalnya nggak bisa, nanyain. Ini bagaimana cara ini.
oh ini harus segan ini ada kayak ini, nah itulah. Ya. Ya itu terlepas dia itu punya pengalaman secara sama dengan saya atau tidak, atau dia tuh pengalamannya tuh di bidang melalui akademis. Ya. Nah, tapi bagi saya itu sangat berharga. Jadi itulah, sekali lagi janganlah anda ini patah semangat, berkaryalah terus. Gitu. Terima kasih. Jadi itu tadi pesan dari Pasangan Anwar ini untuk semua kawan-kawan, adik-adik, dan juga yang saat ini lagi menggeluti dunia seni rupa, tetap semangat. Dan tanpa terasa, alhamdulillah obrolan kita udah cukup untuk hari ini. Dan tadi kita ulas ternyata profil Pasangan Anwar ini cukup banyak ya. Selain dia suka melukis, dia suka itu ngobrol-ngobrol di sini tuh tadi ketika masuk Pak, saya ngelihat ada banyak barang yang yang cukup unik. Itu apa Pak hobi selain melukis apa Pak saat ini? Selain melukis? Ya, selain melukis apa? Apakah ini termasuk hobi Bapak juga atau? Ya, sudah saya tadi sampaikan ya sedikit bahwa saya itu ada kesamaan dengan almarhum saya. Jadi sama-sama mencintai barang-barang yang sifatnya seni, ada seninya. Contohnya saya itu dengan istri saya itu almarhum itu mengkoleksi ya barang-barang antik, barang-barang inilah, peninggalan yang sekarang mungkin udah nggak ada yang kayak gini. Jadi mengumpulkan barang ini seperti ya dari tembaga ini, dari Kuningan ini. Jadi nyarinya itu tidak ke toko ya, tapi ke rongsokan, dibuang tuh kan, saya beli dibersihan segala macam gitu. Itu paling yang lainnya ya bertanam bunga lah. Tapi itu sekarang Bapak saya lihat sekarang udah nggak ada, panernya saya udah nggak ada, jadi saya udah ini lagi. Waktunya juga ya Pak ya udah ini. Oke, ternyata banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat buat kita, baik itu motivasi dan juga tips-tips kita untuk mengisi waktu kita di sela-sela kesibukan kita yang memang saat ini cukup padat ya. Dan mudah-mudahan dengan hobi melukis, dengan hobi-hobi yang lain kayak Pasangan Anwar ini bisa membuat kita lebih santai, lebih fresh, sehingga menghadapi dunia itu makin ceria gitu. Dan kita selalu optimis menghadapi dan bercita-cita tinggi untuk meraih sebuah kesuksesan. Terima kasih untuk acara Profil Perubahan Nusantara saat ini. Sudah cukup. Terima kasih Pasangan Anwar atas waktunya dan segala macamnya. Semoga apa yang disampaikan kepada pemirsa menjadi hal yang sangat bermanfaat dan juga menjadi sebuah kebaikan untuk Pasangan Anwar sendiri, buat keluarga dan juga kawan-kawan kita di seluruh Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.